Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, kembali lagi di podcast Ruang Tumbuh. Bersama saya Alfi Yasman, wajah baru KUA Gondokusuman sebagai penyuluh agama KUA Gondokusuman. Dan kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita yang juga merupakan ikonik dari KUA Gondokusuman. Mari kita sapa beliau, Bapak Hakam SHI. Beliau ini merupakan kepala KUA Kemantren Gondokusuman. Halo Pak Hakam, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya? Iya, sehat. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya ya teman-temannya Sobat Religi. Nah Sobat Religi, kali ini di podcast Ruang Tumbuh ini merupakan program dari KUA Kemantren Gondokusuman yang mana kita membahas topik seputar bimbingan pernikahan, juga terkait topik warisan, wakaf dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam yang naungi dari KUA Gondokusuman tentunya. Nah teman-teman sekalian, untuk topik hari ini yang akan kita bahas ini cukup menarik ya, yaitu seputar wali nikah begitu. Nah kita sudah adakan bintang tamunya yang spesial dan tentu expert di bidangnya ya teman-teman. Nah Pak Hakam sendiri, kira-kira selama menjabat sebagai kepala KUA Gondokusuman, kira-kira ada nggak Pak ya studi kasus terkait seputar wali nikah ini? Contohnya seperti apa Pak? Boleh disampaikan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang banyak sekali, diberi oleh Allah ilmu sehingga kita bisa berjumpa pada siang hari ini dalam rangka prokes Ruang Tumbuh KUA Gondokusuman. Banyak sekali permohonan ataupun permasalahan yang ada di dalam ketugasan kita semua, tentunya pelayanan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan ini. Maka tadi spesifik yang dimintakan kepada kami untuk memberikan sebuah ilmu kepada masyarakat tentang adanya wali nikah ini sangat penting sekali dan juga sangat urgent, karena berkaitan dengan wali ini adalah adanya wali adalah termasuk salah satu rukun daripada pernikahan. Adapun wali itu ketika tidak sesuai dengan rukunnya, tidak sesuai dengan ketentuannya, kemudian ternyata walinya bukan walinya, itu akan menjadikan pernikahan itu menjadi rusak ataupun menjadi tidak sah. Iya. Dan dalam kan dikatakan dalam hadis itu kan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah tanpa ada wali. Maka ini sangat serius saya kira. Maka kami di dalam menentukan sebuah wali ini harus menggunakan sebuah pemeriksaan yang sangat teliti sekali. Yang intinya bahwa memang wali itu harus ada hubungan darah dengan calon mantan yang akan dinikahkan. Baik, sebelum kita lebih dalam terkait bagaimana sih sistem perwalian itu ya Pak Hakam ya. Kira-kira coba Pak Hakam bisa sampaikan kepada penonton kira-kira satu contoh yang ada pernah studi kasus di KUA Gondokusuman. Contohnya saja dulu Bapak, kira-kira seperti apa permasalahan yang sering timbul di sekitaran kita Pak terkait perwalian ini? Ya mungkin yang paling sering dihadapi dalam pernikahan ini adalah mungkin biasanya kita pemahaman tentang penelitian seorang wali itu biasanya ketika seorang calon manten itu ke KUA, ke kami selain untuk minta pendaftaran pernikah sebelum diteliti oleh Pak Penghulu, itu biasanya menentukan wali sendiri. Menentukan wali istilahnya sendiri? Iya, tanpa belum ada penelitian daripada pemeriksaan yang detail dari penghulu. Walinya ini Pak,
Langsung ditentuin sendiri gitu Pak? Nah itu kemudian memberikan fotokopi KTP-nya. Sering terjadi seperti itu. Padahal di situ ternyata secara bahwa di dalam ketentuan sebuah wali itu yang nanti kita bahas ya, bahwa wali itu tidak mudah dan tidak sembarangan dia itu menjadi wali. Kalau di dalam wali itu wali nasab misalnya ya, harus ada beberapa kriteria harus diperhatikan. Baik, jadi tidak boleh sembarangan ya Pak ya? Dan harus benar-benar itu adalah walinya, ada hubungan darah, dan istilahnya ada ketentuan itu ada namanya wali abad, wali akrob, kemudian punya hubungan darah dan harus dari jalur laki-laki. Biasanya malah banyak itu mengajukan wali itu dari jalur perempuan. Wah, salah jalur ya, itu nanti dari jalur ibu. Nah, ibunya itu diajukan sebagai wali. Itu sering kasus seperti itu. Atau bikin jalur kereta sendiri? Iya, misalnya pemahaman sendiri. Maka ketika di dalam di dalam pemeriksaan itu memang sering ya pemahaman calon mantan terhadap wali itu kurang istilahnya belum begitu paham. Maka perlu adanya semacam ya penjelasan pemahaman tentang wali itu. Jangan-jangan orang itu menikah laki-laki tidak paham tentang rukun nikah, termasuk wali itu kan juga banyak. Nah, begitu. Makanya ya sobat religi, penting banget untuk kita membahas terkait seputar pewalian ini. Oke, baik Pak Hakam. Kira-kira wali nikah ini kira-kira konsepnya seperti apa sih Pak Hakam? Kira-kira wali nikah ya istilahnya kita mengenal bahwa wali nikah itu sebenarnya ada dua. Ya, dalam konsep adalah yang pertama adalah ketika wali itu ada hubungan darah, itu disebut dengan kami adalah wali nasab. Kemudian ketika tidak ada wali nasab ataupun ada alasan tertentu yang bisa bisa beralih kepada wali, ada wali hakim. Wali hakim. Jadi ketentuan daripada wali itu ada dua. Yang pertama wali nasab, ada hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim. Di mana wali hakim itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun negara ataupun penguasa. Dalam ini adalah istilahnya Menteri Agama, yang diberi wewenang kepada beliaunya sebagai wali nikah untuk menikahkan calon mempelai wanita. Dalam hal ini yang bisa yang bisa ditunjuk sebagai wali hakim adalah kepala KUA. Ataupun ketika kepala KUA itu sebagai wali hakim, yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun sultan tadi, ketika berhalangan melaksanakan wali hakim bisa menugaskan penghulunya untuk melaksanakan seperti itu. Jadi ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu ada hubungan darah dengan calon temanten mempelai wanita. Dan wali hakim itu di luar hubungan darah. Baik. Begitu ya sobat religi, ada wali nasab yang memiliki hubungan darah dan juga yang kedua wali hakim. Nah Pak Hakam, kira-kira sebagai wali nikah sendiri itu ada syaratnya nggak sih Pak? Wali nikah? Ya tentunya ada. Istilahnya sebagai syarat menjadi seorang ataupun menjadi wali nasab ada beberapa syarat. Di dalam istilahnya syarat menjadi seorang wali, ketika wali itu berada sebagai wali nasab, yang pertama bahwa wali itu harus berjenis kelamin laki-laki. Maka tidak ada wali itu perempuan, adanya wali murid. Jadi syarat pertama harus laki-laki dan kelaki-lakiannya harus jelas. Jelas. Karena sekarang banyak permasalahan. Ternyata dalam kependudukannya itu laki-laki, tetapi ketika sekarang tuh berubah menjadi wanita. Maka harus jelas bahwa syarat yang paling utama yang pertama adalah harus berjenis kelamin laki-laki. Ya. Dengan apa Pak? Melampirkan KTP-nya? Ya biasanya KTP ya sebagai pendukung utama. Ya, kemudian juga dari kesehariannya. Ada saksinya juga ya Pak ya? Ini beneran laki-laki apa tidak dia? Tapi ini kan semacam studi kasus yang jarang sekali ditemui. Ya biasanya laki-laki ya sesuai dengan KTP-nya, dengan kependudukan itu jelas laki-laki. Itu yang pertama. Dia harus berjenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua, ketika menjadi wali nasab adalah harus beragama Islam. Beragama Islam harus. Artinya bahwa wali nikah itu harus beragama Islam. Yang ketiga,
kondisi wali itu sudah balik. Sudah balik, sudah sudah dewasa, dia sudah terkena hukum taklifi. Tetapi di dalam penjelasan tentang balik ini kita juga perlu sebuah pemahaman tersendiri, karena di dalam PMA ya, kemudian dalam peraturan yang lain belum ada yang menyebut secara spesifik adanya ketentuan balik ini. Balik ini belum ada yang jelas, yang balik harus gini, seperti itu tidak ada perubahan. Maka itulah istihad. Ya, biasanya kalau dipakai balik itu ketika ya, kalau di dalam balik agama secara fikih kan sudah ya seperti itulah. Sudah jelas kebalikannya, sudah pernah ihtilam dan sebagainya. Tetapi ketika di dalam pernikahan kita biasanya mengambil berdasarkan kependudukannya sudah ber-KTP atau belum. Secara administratif ya, Pak, kan ya? sudah dianggap berdesa. Tapi ketika menyatakan itu balik, maka belum ada semacam kejelasan balik itu usia berapa, tidak ada menyebutkan. PMA tidak ada, peraturan yang lain, Perdijan juga belum ada. Maka kita biasanya istihad, dan istihad itu nanti tidak sama satu dengan lainnya. Kalau kami biasanya ya menggunakan KTP yang sudah ber-KTP sudah ber-17 tahun itu sudah dianggap dewasa. Itu dari balik. Kemudian yang selanjutnya adalah selain balik harus berakal. Artinya dia mempunyai akalnya akal sehat. Ini orang yang tidak berakal sehat maka tidak bisa menjadi wali nasab. Berakal. Kemudian yang terakhir adalah bisa berbuat adil. Ya, yang pertama tadi harus berjenis kelamin laki-laki. Kedua harus beragama Islam. Kemudian yang ketiga harus dia sudah balik, kemudian berakal, dan yang terakhir adalah adil. Itu adalah syarat menjadi wali nasab. Nah, ini syaratnya ini rukun, Pak, atau syarat syahnya, Pak? Ya, ketika di dalam di dalam wali kan wali nasab kan tidak ada rukun, tapi syaratnya. Syarat menjadi dia menjadi seorang wali nasab. Ya, jadi ketentuan itu seperti itu. Baik. Ini kan tadi ada 5 syarat. Iya. Nah, yang syarat kelima ini kita mungkin tidak ada ukuran dan patokannya ya, Pak ya? Ya, adil. benar. Bagaimana kira-kira, Pak? Kita Adil, bisa mematok ini adil atau tidak? Adil dalam konteks ini memang istilahnya seperti tadi, untuk keadilan sebuah sebuah menilai seorang kan ya istilahnya sangat-sangat istilahnya ya kita tidak bisa secara jelas menyatakan bahwa itu adil atau tidak. Tetapi kita istilahnya kalau kita menyatakan bahwa wali itu ya istilahnya bisa adil di dalam di dalam pemahaman kami adalah ya istilahnya sudah baiklah. Ya istilahnya tidak tidak termasuk wali yang yang contohnya kayak oknum korupsi mungkin enggak ya, Pak ya? Enggak masuk seperti itu ya. Istilahnya kalau wali itu biasanya biasa ditafsirkan ya istilahnya akhlaknya baik. Ya, istilahnya ya tidak termasuk ahli maksiat dan sebagainya seperti itu. Memang sangat belum jelas tentang pemahaman adil ini. Tapi ini juga dimasukkan di dalam syarat menjadi seorang wali nikah. Benarnya kalau adil itu ya istilahnya di dalam memberi nafkah, ataupun yang kalau mau beristri lebih dari satu gitu. Mungkin patokannya siapa yang beristri lebih dari satu, kita lihat ya, Pak ya. Ini istrinya sudah adil belum ya diberi nafkah gitu ya, ya Pak? Sangat luas sekali memang sangat pengertian daripada adil, tetapi itu memang dicantumkan di dalam syarat sebagai seorang wali nikah. Itu. Oke, begitu ya Sobat Religi, ada 5 syarat menjadi wali nikah. Yang pertama itu harus berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua itu beragama Islam. Yang ketiga itu balik. Yang keempat berakal sehat, dan yang kelima adil. Nah, yang kedua Bapak, cukup sebagai pertanyaan, kalau misalkan gimana? konteks studi kasusnya ini mungkin anaknya mu'alaf tapi bapaknya tidak mu'alaf, kan tidak beragama Islam, bagaimana Pak kira-kira seperti itu? Mu'alaf ya. Ketika itu kita kembali kepada permasalahan yang tadi, bahwa ketika wali nasabnya itu tidak memenuhi syarat sebagai walinya, mungkin istilahnya ketentuan daripada termasuk syarat daripada tadi wali hakim. Termasuk ini ketika
ketika seseorang calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam. Kan termasuk tadi syarat daripada nikahan harus walinya beragama Islam. Ketentuan itu berlaku ketika wali nasab itu tidak ada satupun yang mempunyai wali, mempunyai yang beragama Islam. Dalam hal ini istilahnya non Muslim semua. Maka wali yang ada yang bertindak adalah dengan ketentuan wali hakim. Kenapa? Karena tidak ada wali nasab yang beragama Muslim. Gini kasusnya. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta untuk menentukan, itu walinya wali hakim karena bapaknya non Muslim. Tetapi itu ketika kita harus meneliti benar, bahwa keadaan wali nasab itu benar-benar memang tidak ada yang beragama Muslim. Artinya apa? Nanti dari segi nasab tadi ya, kita belum belajar, kita belum menyampaikan tentang urutan wali tadi ya. Ketika di dalam nasabnya itu wali nasabnya tidak diketemukan memang secara penelitian pemeriksaan oleh Pak Penghulu, kok tidak didapatkan itu yang Muslim, maka otomatis wali itu adalah wali hakim. Karena apa? Walinya tidak ada yang beragama Islam. Seperti itu. Maka solusinya syarat wali tadi yang beragama Islam, ketika tidak ada yang beragama Islam, pindah kepada wali hakim dengan ketentuan karena apa? Walinya non Muslim, tidak beragama Islam. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Tidak terasa ini masih banyak pertanyaan ya Pak ya. Mungkin kita nanti bisa setelah ini jawabnya mungkin kita lebih ringkas saja ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak, terkait wali nikah. Tadi kan sudah kita singgung sedikit bagaimana nanti sebagai wali nasab bisa dipindahkan ke wali hakim, sedangkan wali nasab sendiri tentu ada urutannya ya Pak ya. Ada urutannya. Kira-kira urutan wali nikah ini apa aja Pak? Ya, ini harus yang paling penting dipahami oleh semua orang, terutama kepada calon manten ya. Calon manten agar apa? Bahwa walinya itu tidak salah dalam menentukan walinya. Artinya apa Bapak? Ketentuan wali itu yang pertama itu selain ada hubungan darah dengan calon temanten putih, juga ada ketentuan bahwa itu ada yang namanya istilah wali itu akrob dan ab'ad. Itu adalah urut-urutan daripada wali. Artinya apa? Ketentuan itu berlaku ketika ada wali yang istilahnya tingkatannya lebih akrob, tidak boleh pindah ke wali yang jauh ataupun yang istilahnya yang jauh. Abang ab'ad tadi. Wali akrob adalah wali yang sangat dekat, yang paling dekat urutannya dengan calon mempelai wanita. Kemudian yang selanjutnya yang ab'ad itu yang lebih dekat, lebih jauh. Artinya gini, secara urutan di dalam wali nikah itu yang pertama jelas yang wali pertama adalah ayah kandung. Ayah kandungnya. Ini harus ayah kandung, bukan ayah angkat, bukan. Tapi harus ayah kandung yang melahirkan dia. Itu adalah ayah. Bukan yang melahirkan Pak. Yang yang melahirkan ibunya maksudnya. Yang istilahnya sebagai orang tuanya, karena yang ada hubungan darah dengan calon manten wanita itu ya. Itu adalah yang pertama, itu adalah ayah kandungan. Itu urutan yang pertama. Kemudian ketika yang pertama itu tidak ada meninggal kasusnya, misalnya Yunsewu, bukan berarti meninggalkan orang, tidak. Ketika kasus itu ketika pengertian itu kita pahamkan bahwa memang ayahnya calon manten itu meninggal, maka adalah beralih kepada wali selanjutnya. Ke wali yang ab'ad, ke wali yang lebih jauh. Yang kedua adalah yang menjadi wali adalah ayahnya bapak. Ayahnya bapak. Kakek. Ya, istilahnya kalau Jawa simbah. Simbah daripada calon temanten wanita. Dan ini adalah simbahnya dari calon temanten wanita, artinya bapaknya bapak. Kemudian ketika bapaknya tidak ada, sudah meninggal, kemudian beralih ke wali selanjutnya urutan yang lain, yaitu bapaknya kakek. Istilahnya Mbah Buyut ya. Mbah Buyut daripada
mantan putri ya? Iya. Iya. Iya, kalau dalam Jawa itu katanya Mbah Buyut. Iya benar Mbah Buyut. Pertama itu ya, kemudian bapaknya bapak, bapaknya ayah ataupun kakek tadi, bapaknya kakek ataupun Mbah Buyut tadi. Nah, itu urutan yang ketiga. Kemudian setelah yang ketiga, yang keempat adalah saudara kandung. Saudara kandung. Dan saudara kandung itu ada kedekatannya, ada dua hal. Yang pertama adalah saudara kandung harus seayah dan seibu. Seayah dan seibu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang kelima ya, yang setelah saudara kandung seayah seibu, kemudian saudara laki-laki kandung sebapak, seayah. Saya, iya. Seayah, Nah, ya. ini saya. Jadi tingkatan akrob dan abngan ini berlaku. Artinya bahwa ketika ada saudara laki-laki seayah seibu, nah, itu maka wali yang lebih jauh lagi, saudara laki-laki seayah tidak bisa menjadi wali. Karena apa? Istilahnya urut-urutannya lebih dekat dengan calon wanita itu lebih dekat saudara laki-laki seayah seibu. Kemudian selanjutnya setelah saudara laki-laki seayah, kemudian seibu, kemudian seayah saja, kemudian baru beralih kepada paman. Paman tahu nggak paman siapa? Paman itu adalah adik ataupun kakak laki-laki dari ibu kita. Betul? Betul? Ibu kok ya. Bukan ibu. Oh, dari bapak berarti, Pak. Paman lagi kan kita paham tadi bahwa ketika wali nasab itu adalah hubungan darahnya bukan dari ibu. Wah, dari perfect ya. bapak, dari jalur laki-laki. Jalur laki-laki. Jadi kalau paman itu adalah saudaranya bapak laki-laki. Iya toh paman. Kalau dalam istilahnya itulah yang familiar Jawa itu apa ya? Pak D, Pak Le. Pak D, Pak Le. Ya, itu adalah paman. Dan paman ini derajatnya derajat urutannya lebih jauh, istilahnya lebih dekatnya kepada saudara laki-laki. Ini kasus biasanya pemahamannya seperti ini terjadi sendiri. Ketika calon wanita itu mengajukan wali, yang diajukan pamannya. Karena dalam pengertiannya itu pamannya itu sudah umurnya usianya sudah senior, dianggap senior. Tetapi di dalam syarat nikah yang istilahnya urut-urutan tadi, tertibnya wali tadi istilahnya melanggar. Maka tidak boleh, tidak boleh. Karena apa? Ketika masih ada wali yang akrab, tidak boleh berpindah kepada wali yang akmat. Seperti tadi, paman kok diajarkan menjadi wali sedangkan masih ada saudara laki-laki. Maka paman itu tidak bisa menjadi wali nasab karena masih ada saudara laki-laki, baik seayah seibu maupun seayah. Nah, itu adalah paman. Nah, paman, kalau misalnya satu derajat yang sama, misalnya ya sama-sama saudara laki-lakinya. Ya misalnya ada saudara laki kan banyak toh, ada kakaknya misalnya, ada atau adiknya. Nah, biasanya itu ya, yang paling utama itu adalah dari urutan yang paling tua. Yang paling tua, kakak tertua. Ketua. Tetapi ketika istilahnya ketika ada semacam sering terjadi pemahaman kepada kita, kakaknya itu tidak bisa hadir, kemudian ada adiknya ataupun adiknya kakaknya tadi yang lebih muda itu bisa, tetapi harus ada istilahnya keikhlasan dari kakaknya. Istilahnya ketika bangun ya udah nanti istilahnya yang menikahkan adiknya. Tetapi itu kan sama-sama derajatnya. Nah, sama-sama derajatnya, sama-sama tertib awalinya ketika itu di dalam urutannya. Tetapi yang paling bagus adalah ketika itu yang paling tua. Yang paling tua berarti tidak apa-apa ya Pak ya. Di sini kasusnya si kakak laki-laki tidak mau menikahkan nanti. Bukan tidak mau. Mungkin istilahnya ada kesibukan sebagainya lain dengan tidak mau. Kalau tidak mau nanti istilahnya walinya Abdul. Tetapi itu adalah istilahnya mengikhlaskan ataupun istilahnya memberikan walinya ataupun istilahnya meminta tolong kepada saudaranya atas kesepakatan bersama, atas keikhlasan bersama dan sebagainya. Biasanya sering terjadi. Tetapi kami biasanya memilih
ya kalau sesuatu sama derajatnya itu wali saudara dari calon mempelai wanita yang paling diambil yang paling tua. Demikian juga paman, kasusnya seperti itu. Pamannya ya istilahnya kakaknya bapak yang paling tua seperti itu. Ya, tapi itu sama-sama derajat. Kakaknya bapak paling tua itu mungkin memberikan keikhlasan ya, kepada adik apa-apa. Dari bapaknya juga tidak apa-apa. Iya, karena memang satu derajat yang sama. Itu paman masih jauh. Kemudian setelah paman tuh anaknya paman. Nah, anaknya paman sebapak seibu. Anaknya paman sebapak. Nah, kemudian urutan lagi masih panjang, cucunya paman sebapak seibu, cucunya paman sebapak. Itu yang terakhir adalah pamannya bapak sebapak seibu, pamannya bapak sebapak. Itu urutan seperti itu. Jadi sangat jauh. Ini adalah secara tertibnya. Artinya apa? Bahwa kita ketika menentukan wali harus benar-benar diteliti jalur tertib walinya itu benar-benar dirut. Biasanya kalau istilahnya kalau wali ya biasanya kalau tidak itu kan ketika itu wali nasab itu diurut sampai benar-benar ketemu, nah itu ada walinya. Tetapi ketika diurut itu ternyata tidak ada, tapi nanti ada solusi tadi, termasuk syarat daripada wali hakim boleh menjadi wali hakim, berpindah dari wali nasab ke wali hakim karena apa? Tidak mempunyai wali nasab. Atau dalam istilahnya yang familiar, kehabisan wali nasab. Itu walinya calon mempelai wanita itu jangan khawatir takut tidak dinikahkan. Tidak, bisa dinikahkan, tetapi dengan ketentuan wali hakim. Ngapain kok wali hakim? Karena apa? Tidak ada wali nasab, tidak mempunyai wali nasab, yang dalam konteks yang biasa itu kehabisan wali nasab. Ini walinya hakim. Ini berkaitan sekali. Tadi adalah tentang wali hakim. Nah, sesuai dengan pertanyaan terakhir kita ini ya Pak ya. Kira-kira tadi sudah Pak Hakam sebutkan terkait wali nasab dan wali hakim. Tadi sudah di-spill wali hakim. Nah, apa saja macam-macam dari wali nikah ini? Jadi selain wali hakim, apakah ada lagi nama wali lain gitu ya Pak ya? Boleh. Di dalam PMA, dalam istilahnya PMA ya, istilahnya Peraturan Menteri Agama nomor 30 yang terakhir, yang istilahnya sebagai pegang kami tentang petunjuk pernikahan, itu memang dikenal wali itu adalah wali nasab dan wali hakim. Cuma dua itu ya, wali nasab dan wali hakim ya, seperti itu. Yang wali lainnya tidak ada. Berarti sesuai aturan PMA ini ya Pak? Yang istilahnya ya memang wali itu seperti itu. Ada wali nasab dan wali hakim. Karena cukup simpel, ada wali yang sedarah dan wali di luar darah. Ya karena alasan tertentu. Ya alasan tertentu itu banyak sekali. Termasuk tadi walinya tidak ada yang beragama Islam. Kemudian kehabisan, kemudian tidak bisa dihadirkan karena dalam pidana, ya itu termasuk juga. Itu termasuk uzur ya Pak ya? Iya, termasuk sebab-sebab yang menjadikan pindahnya wali nasab kepada wali hakim. Baik, seru sekali ya Sobat Religi. Nah, mungkin ini masih terpotong pertanyaan-pertanyaan kita, tapi tenang saja, kita ada part 2-nya ya. Jadi jangan lupa tetap pantengin di podcast Ruang Tumbuh. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Hakam. Sama-sama, mudah-mudahan kita bermanfaat. Bisa bertemu kembali di part 2-nya ya Pak ya. Teman-teman Sobat Religi, jangan lupa untuk subscribe Gawah Gondo Kusuman dengan tema kita tentu di Ruang Tumbuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Alfi, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.